Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baru-baru ini kita dengar heboh aksi teatrikal pemakaman hati yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa UGM. Banyak Masa yang mengatasnamakan Kompas Demokrasi menggelar aksi di Bundaran UGM, Sleman. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dinamika organisasi kemasyarakatan dan pentingnya menjaga iklim demokrasi yang sehat. Para peserta aksi meminta sosok yang disebut sebagai Tio untuk menghormati legitimasi organisasi yang telah memiliki struktur dan mekanisme resmi. Masa menilai setiap perbedaan pandangan sebaiknya diselesaikan melalui jalur dialog dan aturan organisasi yang berlaku. Selain menyampaikan orasi, peserta aksi juga membawa berbagai poster dan spanduk berisi pesan persatuan serta ajakan menjaga kondusivitas masyarakat. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Masa berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi dan menghormati proses organisasi guna menghindari konflik yang berpotensi memecah persatuan. Banyak yang bertanya sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa saja kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah? Dan apa sebenarnya tuntutan mereka? Mari kita bedah secara lengkap, santun tapi tajam. Bagian kebijakan pemerintah yang dipersoalkan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang gencar-gencarnya menjalankan transformasi besar-besaran. Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan antara lain. Pertama, kebijakan satu pintu atau One Gate Policy. Tentang apa saja itu? Semua urusan ekspor-impor, devisa, dan perizinan strategis dikelola terpusat. Tidak lagi bocor kemana-mana atau lewat perantara yang merugikan. Apa sih tujuannya dari One Gate Policy ini? Ya tentu saja untuk menguatkan rupiah, menyehatkan ekonomi, dan memaksimalkan pendapatan negara. Lalu apa saja efeknya? Negara makin mandiri, makin kuat, tapi pihak-pihak yang dulu dapat untung besar jadi terganggu. Kedua, program makan bergizi gratis atau MBG, yaitu memberikan makan siang bergizi gratis untuk siswa SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa dan ibu hamil. Apa sih tujuan dari kebijakan tersebut? Ya, untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas SDM, dan meringankan beban ekonomi keluarga. Apakah ada efeknya? Tentu saja. Rakyat kecil terbantu, anak-anak sehat dan pintar, ekonomi lokal berputar. Ketiga, penyesuaian kebijakan lainnya. Ada juga aturan terkait birokrasi, pertahanan, dan hubungan luar negeri yang makin tegas dan berdaulat. Intinya, pemerintah sekarang berani ambil kendali penuh demi kepentingan rakyat banyak. Apa saja tuntutan dan keresahan mereka? Dari aksi yang dilakukan di UGM, terlihat bahwa mereka menyuarakan beberapa poin. Menolak kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat. Mereka menilai ada kebijakan yang merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kekhawatiran soal anggaran MBG. Salah satu isu besar adalah anggaran pendidikan dikhawatirkan tergerus atau dialihkan untuk program makan gratis ini. Menuntut transparansi dan perubahan. Mereka meminta kebijakan dievaluasi ulang, diperbaiki, atau bahkan dihentikan jika dirasa merugikan. Bantahan dan fakta yang sebenarnya. Sekarang mari kita luruskan mana yang benar dan mana yang mungkin terprovokasi atau difitnah. Tentang anggaran MBG, mitos, dana pendidikan dikurangi. Faktanya salah besar, anggaran MBG ini diambil dari pos kesehatan dan perlindungan sosial, bukan dari anggaran pendidikan 20%. Jadi dana sekolah, gaji guru, dan beasiswa tetap aman 100%. Tentang tujuan program, mitos, cuma proyek politik. Faktanya, ini investasi jangka panjang buat selamatkan anak bangsa dari gizi buruk. Kalau dihentikan, yang rugi bukan pemerintah, tapi anak-anak miskin yang butuh makan. Tentang cara penyampaian mereka. UGM itu kampus intelektual. Biasanya kritik disampaikan lewat riset, seminar, atau tulisan ilmiah. Tapi, aksi pemakaman hati dan bendera setengah tiang ini justru terlihat sensasional, dramatis, dan tidak elegan. Banyak yang curiga ini bukan suara murni mahasiswa, tapi terlihat seperti aksi pendemo bayaran yang diatur rapi untuk menjatuhkan citra pemerintah. Pesan buat kaum intelektual. Teman-teman mahasiswa, kritik itu hak dan kewajiban, tapi tolong bantah dengan data, bukan dengan drama. Kalau ada masalah teknis, itu wajar karena negara ini besar, tapi kalau caranya sudah menyimpang dan terlihat aneh, masyarakat justru akan menilai bahwa ini bukan kritik membangun, tapi politik murahan. Jangan mau jadi alat orang lain untuk memecah belah bangsa. Gunakan otak dan ilmu yang kalian punya untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan.
Kita yakin ini bukan suara seluruh mahasiswa UGM, masih banyak yang berpikir jernih di luar sana. Mari kita dukung kebijakan yang baik, kita awasi yang kurang, dan kita perbaiki bersama-sama. Jangan sampai negara ini maju, malah dihambat oleh isu-isu bohong dan fitnah. Jangan lupa ya teman-teman, dukung channel ini supaya makin semangat menyebarkan kebenaran. Like videonya, komen berpendapat kalian di bawah, share ke teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbaru setiap hari. Terima kasih banyak dan salam hangat selalu. Bye. Di kampus hijau namanya UGM, tiba-tiba heboh ada aksi gemuruh. Bendera setengah tiang, simbol pemakaman, seolah-olah negara ini hancur kemana-mana. Katanya kecewa, katanya tak setuju sama kebijakan yang dibuat pemerintah. Tapi coba lihat cara yang dipakai, mirip sandiwara, bukan gaya intelek sejati. Oh, jangan mau difitnah, jangan mau jadi alat orang. Kritik itu boleh, tapi pakai logika, bukan cari sensasi, bikin rusuh saja. Oh, lihatlah faktanya, PJ itu untuk anak bangsa. Satu pintu jalan, ekonomi makin jaya. Jangan sampai kita terpecah belah saja. Hipitat bilang anggaran diambil dari pendidikan, padahal itu semua cuma omongan doang. Aslinya aman, aslinya terjaga, dana kesehatan yang dipakai sebenarnya. Mereka bilang ini suara hati nurani, tapi kok rasanya ada yang bayar-bayaran. Naskah terlalu rapi, drama terlalu kaku, seolah-olah disetting mau jatuhin siapa. Oh, jangan mau difitnah, jangan mau jadi alat orang. Kritik itu boleh, tapi pakai logika, bukan cari sensasi, bikin rusuh saja. Oh, lihatlah faktanya, PJ itu untuk anak bangsa. Satu pintu jalan, ekonomi makin jaya. Jangan sampai kita terpecah belah saja. Jadilah pemikir, bukan pengikut buta. Bangunlah negeri, bukan hancurkan cita. Gunakan otak, gunakan ilmu, jaga